Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami bisa datang beribadah kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu baik yang hadir di ruang ibadah ataupun yang mengikuti ibadah via online di rumah masing-masing. Engkau tolong urapi, kuasai dengan Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh terpaut hanya kepada Tuhan, ingin melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, Kau urapi Tuhan, agar bisa menyampaikan firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu, dan dimengerti dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada setiap kita saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan di minggu pertama di tahun ini kita akan bersama belajar satu topik tentang Injil dan komitmen hidup. Saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan saudara. Dari Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Matius 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Tapi saya akan membaca sampai ayat yang ke-22 saja, saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu saudara-saudara ada satu artikel, yaitu fenomena kohabitasi kaum urban Jakarta. Tulisan ini diperbincangkan oleh beberapa orang karena di dalam tulisan ini pelaku kohabitasi ini yang melakukannya. Mereka cerita bagaimana pengalaman mereka melakukan kohabitasi. Di dalam tulisan itu sudah dikisahkan seorang wanita bersama pacarnya tengah memilih jalan berbeda. Keduanya tengah menjalankan kohabitasi. Kohabitasi ini artinya ditujukan kepada pasangan yang tinggal satu atap tanpa ikatan perkawinan atau pernikahan. Katanya pacaran sudah 5 tahun, tapi tinggal barengnya baru setahun ini saja. Kohabitasi mungkin lebih akrab kita dengar dengan istilah kumpul kebo. Saudara-saudara, dalam tulisan itu
diceritakan sedikit latar belakang tentang siapa pelaku kohabitasi ini. Dia adalah wanita yang latar belakangnya agama Kristen Protestan. Sudah, alasan kohabitasi apa? Dan dia berkata, karena katanya gini, aku gak mau asal kenal terus nikah. Kalau bisa aku mau kenal luar dalam baru nikah. Saudara-saudara, lalu mereka lanjutkan dalam tulisan itu. Mereka bilang begini, prioritas kita itu tinggal bareng, bukan nikahnya. Kita merasa menikah itu hanya komitmen yang dipamerkan. Sedangkan kita itu sebenarnya udah komitmen. Yang tahu kita berdua aja, gak perlu orang lain tahu komitmen kita. Saudara-saudara, kohabitasi, kumpul kebo. Meskipun budaya kita tidak menerimanya, tetapi ini menjadi tren di kota-kota besar dan salah satunya di Jakarta. Makanya ketika ini muncul lagi kisah-kisah yang lain, saudara-saudara. Dan banyak yang mengatakan gak apa-apa kok, gak masalah kohabitasi. Saudara-saudara, mungkin saja beberapa tahun ke depan, saudara, fenomena ini akan dianggap biasa saja, gak ada masalah. Di dalam dunia berdosa seperti ini dianggap tidak apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudari, banyak orang yang ikut Yesus juga dengan konsep kohabitasi, bukan? Mereka ingin merasakan kesenangan tanpa harus berkorban, menanggung rasa sakit dan berkomitmen total kepada Yesus. Sudah, kohabitasi tadi bisa diterjemahkan seperti ini. Bagaimana saya bisa memperoleh semua manfaat pernikahan tanpa harus mengorbankan apapun, tapi saya dapat manfaatnya. Jadi saudara-saudara, orang yang menjalankan kohabitasi ini akan berkata begini, aku menerima engkau sebagai teman hidup bersama untuk berhubungan seks dan berbagi tagihan listrik dan air. Aku berjanji akan mendampingimu di saat semua baik-baik saja. Namun mungkin tidak jika situasinya sulit. Kalau kau sakit flu, aku akan cepat lari-lari ke apotik beli obat. Tapi jika penyakitmu mencapai titik di mana kau tak bisa lagi memenuhi kebutuhanku, sorry, aku mesti mencari yang lain. Tapi lebih dari semuanya itu, aku berjanji akan setia mendampingimu selama itu baik untukku. Aku berkomitmen hidup bersamamu selama hubungan ini berjalan mulus. Bukankah saudara-saudara ada orang yang mengaku dirinya Kristen memiliki konsep komitmen hidup dalam kohabitasi seperti ini? Ingin memperoleh manfaat menjadi seorang Kristen, dapat surganya Tuhan, dapat berkatnya Tuhan, tapi tidak mau berkorban apapun. Aku mau ikut Yesus, asal semua baik-baik saja. Aku akan ikut Yesus selama Yesus tidak minta banyak hal dari diri saya. Banyak seperti ini. Lalu bagaimana sebenarnya komitmen ikut Yesus, saudara-saudara? Maka dari bacaan ini, saudara, untuk mengikuti Yesus itu ada 3. Komitmen untuk mengikuti Yesus ditunjukkan dengan 3 hal ini. Pertama begini. Komitmen kepada Yesus pertama-tama menyadarkan bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah dari Yesus. Dari bacaan tadi, saudara, kisah ini ada di beberapa Injil yang lain. Profil pemuda yang datang tadi sama Tuhan Yesus. Pertama, kaya raya. Yang kedua, di Lukas 18 dikatakan dia pemimpin, punya jabatan, punya kekuasaan. Dari bobot pertanyaannya, dia religius, saudara-saudara. Kemudian dia baik hati, saudara-saudara. Ibu-ibu, kalau ada cowok ini datang ke rumah mau lamar anak gadis, dikasih enggak? Dikasih?
Ini kualifikasinya udah keren banget. Kaya raya, pemimpin, religius, baik hati. Tapi saya pikir mungkin ada yang tidak mau. Aduh sorry Lausen, saya tidak mau. Karena anak saya cowok. Ya janganlah ya. Tapi saudara, secara kualifikasi pemuda ini itu di atas rata-rata pemuda yang lain, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya begini. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bobot pertanyaan ini menunjukkan kedalaman teologi, kedalaman berpikirnya. So, jarang orang seperti ini, saudara. Masih muda, tanyanya yang eskatologis. Jauh, akhir zaman, apa yang terjadi setelah kematian? Masa muda, biasanya kita akan bicara tentang apa yang aku lakukan hari ini. Tapi dia bisa bicara tentang apa yang akan terjadi ke depan. Begitu dalamnya dia memaknai hidup. Hebat orang ini sebenarnya. Tapi persoalannya, ia datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa kehidupan kekal itu bisa didapatkan dengan perbuatannya yang baik. Saudara-saudara, setiap kita tidak dapat selamat karena kita berbuat baik. Ingat itu. Dan inilah dasar dari Injil sebenarnya. Injil itu murni anugerah dari Allah. Perbuatan sebaik apapun tidak dapat memberikan keselamatan kepada kita. Tidak bisa membawa kita kepada surganya Tuhan. Hanya anugerah, hanya anugerah. Namun saudara, hak anugerah itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah berbincang kepada seseorang dan seorang tua ya. Saya berkata begini, apakah Bapak yakin masuk surga? Dan jujur dia berkata, tidak. Saya tidak yakin. Tapi saya ingin masuk surga. Lalu saya berkata, mengapa kamu ingin diselamatkan dan masuk surga? Lalu saya berkata, kamu gak sadar kamu ini pendosa? Dan dia berkata, iya sih, tapi gak jahat-jahat banget lah saya. Masih ada dosa yang lebih besar dari saya, masih ada penjahat yang lebih jahat dari saya. Saudara-saudara, seolah-olah kita menolerir bahwa dosa kita lebih baik dibanding dosa orang lain. Dan kita merasa kita masih bisa layak untuk datang ke dalam kerajaannya Tuhan. Saudara, kita harus tahu bahwa komitmen itu dibangun pertama-tama kita harus diremukkan dulu, dihancurkan dulu. Kita tidak layak, baru kita tahu itu anugerah. Saudara, kemarin bersyukur ya, kita setelah ibadah tahun baru, bersyukur ada jemaat memberikan persembahan, lalu kita bagikan itu kepada jemaat-jemaat di sekitar. Saudara, waktu itu saya ya dan satu orang lagi pemuda, kita bagi naik motor, bawa sekarung beras. Lalu kemudian saudara-saudara, seorang ibu-ibu berpakaian lusuh datang lari-lari kejar kami. Pak, minta satu aja Pak. Buat nanti malam mau dimasak, gak ada sama sekali berasnya. Saudara-saudara, lalu kita kasih dan kemudian emang datang dengan hati yang penuh rasa pengen banget. Aku pengen banget dapatkan beras itu. Beda halnya sudah ketika sembako apapun yang kita berikan kepada orang yang sudah punya. Kepada orang-orang yang menjual di toko-toko. Pasti dia akan mengatakan, sorry Pak, ini masih banyak nih. Bapak mau beli? Ya, mending beli di sini aja ya. Kita harus sampai pada titik begini, sudah. Kita baru tahu apa itu anugerah. Ketika kita sadar aku tidak layak sama sekali. Aku bukan siapa-siapa. Aku betul-betul hancur, betul-betul orang berdosa, betul-betul diremukkan oleh Tuhan. Begitu indahnya anugerah itu. Kalau kita masih merasa datang dengan kehebatan kita, dengan segala profil baik kita, maka kita tidak akan dapatkan anugerah itu indah. Maka pemuda itu datang dengan profil yang keren banget secara manusia. Tapi dia nggak tahu apa itu anugerah. Karena sudah semua kualifikasi dunia ini sudah dia dapatkan. Maka itu harus dirobohkan dulu, dihancurkan dulu. Baru tahu siapa itu Yesus. Saudara-saudara,
ingat kita mengakui bahwa kita orang yang berdosa, butuh anugerah Yesus. Pertama-tama itu yang mendasari komitmen. Lalu saudara, mengapa Yesus tidak kemudian membantahnya dan berkata, hei, teologimu salah anak muda. Keselamatan itu anugerah. Tapi enggak loh. Yesus kemudian balik mengikuti cara berpikir anak muda itu, bukan? Dia malah ingin membongkar saudara-saudara apa yang ada di balik pertanyaan itu. Maka dia ikuti cara berpikirnya. Dia berkata, kalau mau dapat surganya itu, turutilah segala perintah Allah. Seolah-olah berarti memang untuk mencapai surganya Tuhan, lakukan perintahnya Tuhan. Emangnya bisa? Yesus lalu bicara hukum Taurat. Dia sodorkan, ini yang harus kamu lakukan. Di sini saudara, Yesus tidak sedang ini mengatakan bahwa untuk dapat surganya Tuhan, lakukan semua hal-hal yang baik itu. Bukan itu untuk mendapatkan surganya Tuhan. Tetapi saudara, di balik perkataan Yesus, dia ingin berkata kepada pemuda itu, tidak ada yang mampu mengerjakan seluruh hukum Taurat. Tapi karena kau mulanya dengan perbuatan baik, lalu lakukan, silakan. Karena itulah dia datang, saudara. Yesus datang karena tidak ada yang mampu, maka dia datang. Dia menyelamatkan manusia. Dan manusia butuh anugerah dari Yesus. Saudara-saudari, yang kedua, komitmen kepada Yesus ditunjukkan dengan menyerahkan seluruh hidup kita tanpa terkecuali. Seluruhnya kepada Yesus. Pemuda itu menjawab begini, ya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Semakin dalam pertanyaannya. Apa yang masih kurang? Aku udah lakukan semuanya itu. Kemudian Yesus menantang dia. Dan disinilah terbongkar ada hal yang menjadi berhalanya. Jawab Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, poin penegasannya bukan soal hartanya. Tetapi bagian terakhir, ikutlah aku, titik. Yesus pengennya seperti itu. Saudara-saudari, tetapi dia tidak melakukannya. Itu berat sekali buat dia. Komitmen untuk mengikut Yesus itu tidak pakai tapi, saudara. Ya, komitmen untuk mengikut Yesus tidak pakai tapi. Jadi misalnya begini ya. Saya mau ikut Yesus, tapi untuk keuangan saya tidak bisa ikut ya. Saya tidak mau untuk hal keuangan saya ikut campur Yesus ke dalamnya. Terserah bagaimana saya mendapatkannya atau menyalurkannya, itu suka-suka saya. Tapi saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, tapi jangan minta saya mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Itu mustahil. Saya tidak mau untuk hal itu. Saya mau ikut Yesus, tapi jangan minta saya menunda hubungan seksual sebelum menikah. Saya tidak tahan. Saudara-saudara, dalam buku Unchristian, penelitian yang diadakan Barna di Amerika, satu data mengatakan begini, 65% orang Amerika berusia antara 18 sampai 42 tahun, kategori muda, telah mengambil komitmen pribadi untuk mengikut Yesus dan dianggap penting sampai saat ini. Di permukaan hasil ini kayaknya keren banget, 65%. Di atas setengah orang setuju dengan hal itu. Tetapi saudara-saudari, dari penelitian itu dikatakan bahwa hanya 23% orang-orang itu percaya bahwa seks di luar nikah itu salah. Hanya 13% menganggap bahwa mabuk itu sebagai dosa dan lain sebagainya. Jadi 65 responden berkata komitmen kepada Yesus, namun kebanyakan dari mereka tidak berkomitmen dalam setiap bidang kehidupan. Padahal saudara, Yesus tidak pernah mengajak kita berkomitmen dengan selektif. Komitmen untuk A, B, C, D, yang lainnya nggak usah. Nggak ada. Saudara, kita tidak bisa berkata saya mau mengikut Yesus
Namun bidang kehidupan yang satu ini, sorry Tuhan, saya nggak bisa kasih bagian ini. Ini saya yang kendalikan. Tidak. Makanya mengikut Yesus tidak pakai tapi-tapi. Yang kedua, saudara, komitmen untuk mengikut Yesus tidak pakai jika. Aku mau ikut Yesus jika rencanaku lancar. Pasti deh, aku ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus jika usaha pekerjaanku berjalan dengan baik. Aku mau ikut Yesus jika apa yang aku minta diberikan oleh Tuhan. Ikut Yesus tidak pakai tapi, tidak pakai jika. Tapi pertanyaan, emangnya bisa sempurna total kayak gitu ya? Bukannya tadi nanti kita terjebak lagi nanti ke dalam pemahaman kita seolah-olah ingin menjadi seorang pemuda tadi melakukannya semua dengan hukum Taurat. Tentu tidak bisa sempurna, saudara. Tetapi saudara-saudari, yang kita bisa lakukan begini. Kita tidak bisa berkata begini, saya orang Kristen, tapi saya menolak Kristus untuk hal-hal lain yang jelas-jelas sebuah dosa dan jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau mau ikut Tuhan memang seluruhnya, komitmen kepada Yesus ditunjukkan dengan menyerahkan seluruh hidup kita tanpa terkecuali seluruhnya, saudara-saudara. Saudara, bagaimana Injil itu meresap setiap aspek hidup kita. Saudara, Bapak Ibu tahu spons untuk cuci piring. Ketika air kemudian disiram di situ, semuanya jadi basah ya, menyerap. Dan seharusnya Injil itu seperti itu, saudara. Menyerap ke seluruh aspek hidup kita. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan bicara tentang uangku, ada Tuhan di sana. Tuhan intervensi. Bicara tentang keluargaku, tentang anak-anakku, orang tuaku, studiku, masa depanku, ada Tuhan di sana. Semuanya, tidak ada satu bagian pun yang kemudian tidak diresapi atau basah oleh Injil itu. Semuanya terserap. Jadi aku kemana-mana aku tuh ikut Tuhan. Maunya Tuhan apa? Itulah komitmen mengikuti Yesus. Saudara, yang ketiga, komitmen kepada Yesus ditunjukkan dengan meninggalkan segala kenyamanan yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus. Saudara, pikirkan apa saja yang menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Yesus. Sangat disayangkan, saudara, kalau apalagi di masa pandemi ini terlalu nyaman, terlena. Banyak orang Kristen mungkin tak lagi suka beribadah. Tapi ditanya agamanya apa? Ya Kristen. Tapi beribadah gak? Aduh, online sih. Ini udah ada onsite. Aduh, kepagian dan sebagainya ya. Selalu ada banyak alasan, saudara-saudari. Tapi pikirkan apa yang jadi penghalang bagi kita untuk setia beribadah kepada Yesus. Apa kenyamanan yang menghalangi kita untuk setia ikut Yesus dan melayani Yesus? Pekerjaan kita, hobi kita, kemalasan kita, pasangan kita dan sebagainya, ada banyak. Kalau itu harus ditinggalkan, tinggalkan, saudara-saudari. Komitmen yang sesungguhnya dari pemuda kaya raya ini akhirnya terungkap. Saat dia tidak mau menyangkal diri, saudara-saudara. Ia ingin berkata ya untuk mengikuti Yesus, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Ia ingin cukup dekat dengan Yesus tapi tidak mau terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat, Yesus akan intervensi banyak hal dalam hidupnya. Lu kasih waktumu, lu kasih uangmu, lu kasih tenagamu. Dia gak mau kayak gitu. Jadi agak jauh aja. Tapi kalau ditanya siapa, aku murid Yesus. Kohabitasi tadi. Saudara, ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus seperti itu, jualah semuanya. Maka pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sudah menyedihkan sebenarnya bagian terakhir ini. Orang muda itu sedih. Sedih harusnya dia sedih karena dia tidak pilih Yesus. Itu kesedihan terbesarnya. Dia menangis harusnya. Tapi dia sedih kepada hal yang fana. Dia sedih karena dia memilih hal hartanya. Saudara-saudari, sudah jelas bahwa Tuhan bongkar lagi apa yang ada di dalam hati anak muda itu. Tuhannya adalah hartanya. Itu yang dibongkar. Pertanyaannya, saudara, apakah salah kalau punya harta?
Lalu pertanyaan lain lagi, berarti apakah saya perlu menyerahkan seluruh aset saya, properti saya serahkan sama Tuhan? Jawabannya mungkin, jika itu sudah menjadi Tuhan atas kita. Semakin kita tolak ini, mungkin semakin Tuhan ingin hal itu. Tapi hal yang ditekankan di sini sebenarnya saudara bukan soal jual hartanya, tetapi keterikatan pemuda itu dengan kekayaan itu. Sehingga sampai kapanpun dia tidak pernah siap ikut Yesus. Sudah terlalu terikat, terlalu melekat kepada harta itu. Saudara-saudari, saya pikir kalau banyak kisah yang lain juga, misalnya Zakheus, dia tidak harus menjual seluruh hartanya, bukan? Setengahnya aja dia kasih. Tapi kenapa? Karena bukan itu berhalanya. Jadi bukan soal hartanya. Banyak orang juga punya uang, punya harta, dipercayakan oleh Tuhan hal itu. Banyak juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan itu baik, saudara-saudara. Tetapi yang jadi persoalannya kalau dia harta itu menjadi Tuhannya kita. Kita tidak lagi mau ikut Tuhan, kita tidak lagi bisa ikut Tuhan dengan sungguh. Karena semua yang kita bicarakan tentang uang, 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 dan uang. Saudara-saudari, ketika pemuda itu datang kepada Yesus, saudara-saudara, dia tidak tahu kepada siapa ia berbicara. Dia datang dengan profil kekayaan dan kehebatannya. Tapi dia tidak tahu bahwa yang berbicara di depannya adalah Kristus yang kaya raya, tapi rela memiskinkan dirinya. Dia berbicara kepada Kristus seorang raja, rela tinggalkan tatanya supaya anak muda ini datang ke surganya. Saudara-saudari, saya ulangi, Kristus yang kaya itu rela memiskinkan dirinya. Kristus sang raja itu rela meninggalkan tahtanya. Semuanya ia lakukan supaya kita masuk ke dalam surganya. Di bagian lain di dalam Filipi 1 ayat 29, firman Tuhan berkata seperti ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, berulang kali saya baca bagian ini. Jujur saya harus berkata, saya tidak bisa loh Tuhan, untuk betul-betul menderita bagi Tuhan. Saya betul-betul masih memikirkan kenyamanan, keinginan, ada hal-hal seperti itu. Begitu sulitnya untuk melakukan itu. Tetapi dari awal saudara-saudara, untuk ikut Yesus memang jalannya menderita. Jalannya memang penuh dengan kesusahan penderitaan. Kita mungkin dikucilkan, kita dibenci. Tapi aku mau ikut Yesus, aku mau ikut apa kata Yesus. Aku mau ikut kebenaran. Terserah orang mau kata apa. Tapi aku setia, apa yang benar aku lakukan. Apa yang Yesus ajarkan aku lakukan. Itu yang aku pegang. Dan itu tidak gampang, susah, sulit sekali. Saudara-saudari, Dietrich Bonhoeffer berkata seperti ini. Ketika Kristus memanggil seseorang, Ia memintanya untuk datang dan mati. Sulit, susah. Tetapi memang mengikut Yesus itu adalah sebuah perjalanan berkomitmen penuh. Aku mau ikut Tuhan dan aku tidak mau lagi lihat ke belakang. Seluruhnya aku berikan kepada Tuhan. Saudara-saudari, di awal tahun memasuki tahun 2022 ini, tanyakan kepada diri kita, apakah kita mau berkomitmen penuh untuk Kristus? Apakah kita siap mematikan keinginan-keinginan daging kita untuk melakukan keinginannya? Biar Tuhan menolong kita melakukan kebenaran firman-Nya, saudara-saudara. Saya mengajak kita berdiam diri sejenak dan mari kita datang kepada Tuhan. Berdoa tanya seperti ini, Tuhan, hal-hal apa yang harus aku tinggalkan? Hal-hal apa yang harus aku lepaskan untuk terus mengikut Engkau? Silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan
untuk mengambil komitmen kepadanya. Tuhan, kami mengakui dengan jujur di hadapan-Mu, mengikut Engkau itu susah sekali. Sulit sekali bagi kami. Kami harus berjuang terus-menerus. Kami sering gagal, jatuh dan bangun untuk mengikut Engkau. Tapi hari ini Engkau membongkar semuanya Tuhan. Apa yang jadi berhala dalam hati kami? Apa yang menjadi Tuhan kami selain Engkau? Kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, supaya Tuhan Yesus saja yang bertahta di dalam diri kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.